Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Ni hao mawan, ya pasti woa ini lah ya. Ya udah deh, ana yakin ente pasti pada sehat walafiat, seger waras ya wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan cerita serial Battlethrough Heaven bagian kedua, Wan. Nah, biar kalian gak pada penasaran, Wan, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. 把我朋友放了吧，他们事机不密，你让我回去禀明真主，自由。 Setelah sebelumnya Xiaoyan dan kawan-kawan yang tengah mengobrol di kamar didatangi Fan Lao, ketua klan Aula Jiwa itu meminta ularnya untuk dikembalikan oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengajukan syarat, yaitu bertukar sandera dengan Xiuya di suatu tempat. Setelah bertemu, ternyata Fan Lao ingin berkhianat. Dia ingin sekali menghabisi Xiaoyan ataupun Xiuya di tempat itu. Akan tetapi tak semudah yang dibayangkan Fan Lao. Ular kota yang dibawa Xiaoyan langsung berubah menjadi pedang. Xiaoyan mengeluarkan jurus pertama yang diajarkan oleh paman guru, sehingga Fan Lao terpental jauh. Xiaoyan lalu berencana mengeluarkan jurus yang ketiga. Namun kemudian paman guru yang sedari tadi mensuplai tenaga dalam Xiaoyan belum siap untuk mengiriminya lagi. Akibatnya Xiaoyan gagal mengeluarkan jurus yang ketiga miliknya. Sebelum Fan Lao menyerang Xiaoyan kembali, paman guru berhasil memberikan pedang ular kota kepada Xiaoyan dan memberikan kekuatan tingkat dewa kepadanya. Alhamdulillah, Wan, Xiaoyan akhirnya berhasil memukul mundur Fan Lao hingga masuk ke dalam jurang. Tapi Wan, setelah menerima kekuatan besar level dewa dari paman guru, tubuh Xiaoyan mengalami luka dalam. Setelah pertarungan itu, Xiaoyan membawa pergi Xiuya dari tempat itu. Keesokan harinya, di dalam dimensi pavilion, paman guru cerita jika kekuatan Xiaoyan semalam adalah kekuatan tingkat dewa. Sehingga dia bisa memukul mundur Fan Lao. Mendengar paman guru yang bertutur, Xiaoyan menjadi bersemangat. Sementara itu, di akademi berita mengenai Xiaoyan yang bisa memukul mundur Fan Lao sampai ke telinga para guru akademi. Mereka yang mendengar itu menjadi terkejut. Mereka mengira jika Xiaoyan sekarang ini tengah menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Tapi kepala akademi mengatakan bahwa tak usah memperpanjang masalah tersebut. Akan tetapi hal itu malah membuat Hang Feng dan para guru kesal kepada kepala sekolah. Karena terlalu baik kepada Xiaoyan. 每次我一说要查萧炎，这事儿那就更蹊跷。养老院的人是要大事化小。 Di tempat berbeda, Bai Cheng menemui Xiaoyan dengan maksud akan memberi pelajaran kepadanya. Akan tetapi, Xiaoyan selangkah lebih maju dari Bai Cheng. Dia telah menyiapkan semuanya sebelum Bai Cheng menyerangnya. Dan kini malah Bai Cheng dan anak buahnya yang diberi pelajaran oleh Xiaoyan dan kawan-kawan. Setelah puas menghakimi Bai Cheng, Xiaoyan berpesan kepada Bai Cheng untuk tidak berbuat buruk kepada siswa baru lagi. Kalau tidak, maka Xiaoyan yang akan menghentikannya. Setelah pertarungan itu, teman-teman Xiaoyan berencana mengangkatnya menjadi ketua mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan membuat sebuah sekte bernama Sekte Yan. Dan tanpa sepengetahuan Xiaoyan, teman-temannya meminta persetujuan Guru Ruolin untuk membangun Sekte Yan. Di mana visi dan misi sekte tersebut adalah membuat perubahan untuk siswa baru dan agar siswa baru lebih cerdas, Wan. Beberapa waktu kemudian, Xiaoyan datang ke tempat mereka dan barulah dia menyadari jika teman-temannya meminta persetujuan Guru Ruolin dalam membangun Sekte Yan. Alhamdulillah, Guru Lin ini mau tanda tangan untuk setuju membangun Sekte Yan. 行啊，既然责任人已经明确，都会给新生提供一间活动用房。谢谢。 谢谢今天承诺的话，加油！ Di tempat yang berbeda, Bai Cheng tengah membujuk adiknya yaitu Bai Sang untuk membalaskan dendamnya kepada Xiaoyan. Dan di tempat yang berbeda pula, Xiaoyan dan kawan-kawan sedang minum amer khas Cina untuk merayakan terbentuknya sekte mereka. Xiaoyan lalu membuat sebuah obat suplemen dengan cara khusus yang diajarkan oleh paman guru. Jamu kuat tersebut nantinya akan mereka dagangkan atas nama sekte. Dan keuntungannya akan masuk ke dalam kas sekte. Tak beberapa lama, Sekte Yan mendapat keuntungan dari penjualan obat kuat buatan Xiaoyan.
Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh sekte obat yang diketuai oleh Han. Sekte obat ini intinya pengen kerjasama dengan sekte Yan, di mana rencana kedepannya sekte obat yang akan memasuk bahan-bahan mentah untuk dijadikan bahan obat. Tapi tentu saja keuntungannya akan mereka bagi dua dengan sekte obat. Akan tetapi Xiaoyan menolak permintaan itu mentah-mentah. Menurut Xiaoyan, sekte Yan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan sekte obat. Karena penolakan Xiaoyan itu, Han pun menjadi geram. Sekte obat di bawah pimpinannya kini mempunyai saingan yaitu sekte Yan. Akhirnya, Han membuat tantangan terbuka untuk Xiaoyan. Han mengajaknya bertarung MOBA 5 versus 5 di arena pertarungan. Hari pun berlalu sejak saat itu. Berita mengenai pertarungan antara sekte obat dan sekte Yan tersebar luas di kalangan akademi. Sesiapa yang memenangkan pertandingan itu, maka obat-obatannya akan dipromosikan sebagai obat terbaik di pasaran. Sebelum pertandingan dimulai, Han meminum pil peningkat level kekuatan agar dirinya menjadi lebih kuat. Sedangkan Xiaoyan bersama teman-temannya sedang menyusun strategi untuk melawan sekte obat. Setelah itu, Xiaoyan pergi menemui paman guru untuk berlatih menggunakan pedangnya yang begitu berat. Paman guru pun memberikan sebuah latihan di bawah air terjun. Xiaoyan diberi tugas untuk bisa menghentikan aliran air terjun yang tengah mengalir. Jika hal tersebut bisa Xiaoyan lakukan, maka tubuhnya dipastikan sudah menjadi lebih kuat. 看到那瀑布吗？好，去把它停下来。 Sebelum pertandingan mereka dimulai, Xiuya tiba-tiba jatuh sakit, sehingga dia tak bisa mengikuti pertandingan yang akan digelar. Waktu pertandingan pun akhirnya tiba. Akan tetapi, Xiaoyan belum juga tersadar dari mode bertapanya. Hal itu membuat teman-temannya harus mengangkat Xiaoyan menuju ke tempat pertandingan. Han yang melihat Xiaoyan dalam mode semedi malah membuatnya jadi bahan ejekan. Dia bilang jika Xiaoyan ini sedang ketakutan. Dan pertandingan pertama pun dimulai. Hujia melawan anak buah Han dengan mudahnya karena dia mengeluarkan jurus-jurusnya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi Hujia harus melawan 3 anak buah Han sekaligus yang membuatnya jadi kewalahan. Di tengah pertarungan, Xiaoer masuk ke dalam pertarungan dan membantu Hujia. Dan dengan mudahnya mereka memukul mundur 3 orang bawahan Han. Setelah itu, Han akhirnya turun ke arena pertarungan karena telah memakan pil peningkat kekuatan. Han dengan enteng melibas Xiaoer dan Hujia. Dan sekarang tinggallah tersisa 1 orang yaitu Tian. Karena dia tak jago dalam kanuragan Wan, dia hanya mengambil posisi bertahan. Setelah dihajar 5 orang, akhirnya pertahanan Tian jebol juga. Tapi di saat akhir, Xiaoyan berhasil meningkatkan kekuatannya dalam dimensi pavilion. Hal itu ditandai dengan berhasilnya dia menghentikan air terjun. Kemudian, dalam sekejap, anak buah Han tumbang begitu saja. Dan tiba-tiba, Xiaoyan sudah menggendong Xiaoer menepi di pinggir arena. Saat itu, dengan hembusan tenaga dalamnya, Xiaoyan menyingkirkan anak buah Han. Dan tinggallah Han seorang di atas arena. Xiaoyan mengeluarkan pedang ular kotak-kotak yang langsung digunakan untuk menghajar Han. Karena sudah jengkel Wan, Han meminum semua jamu peningkat kekuatan. Sehingga tubuhnya berubah menjadi besar dengan durability yang sangat kuat. Semua serangan Xiaoyan bisa dengan mudah ditepis oleh Han. Namun demikian, Xiaoyan dengan segenap usahanya akhirnya bisa menumbangkan Han. Dan menjadi pemenang pertandingan. Sebagai hadiah atas kemenangan sekte Yan, panitia merekomendasikan obat dari sekte tersebut untuk dijual di pasaran. Di keesokan hari setelah pertandingan, Xiaoyan merasa khawatir karena Han memakai obat kuat secara berlebihan. Xiaoyan mencoba berbaik hati dengan memberikan obat untuknya. Akan tetapi Han menolak pemberian Xiaoyan itu. Malam harinya, Xiaoyan memberikan sambutan untuk anggota baru yang bergabung dengan sekte Yan atau sekte api. Dan ternyata Wan, banyak anggota dari sekte obat yang berpindah menjadi anggota sekte Yan. Akibat dari hal itu, Han menjadi sangat marah dan menuduh Xiaoyan menghasut para siswa agar masuk ke sektenya. Han lalu mengajak Xiaoyan berduel dengan cara merebut obat dari tangannya. Kalau Xiaoyan bisa menang, Han akan memberikan aset sekte obat kepadanya. Dan pertarungan pun akhirnya tak terelakkan.
打架痛牌。 Xiaoyan dengan mudah bisa merebut obat dari tangan Han. Tapi kemudian guru Geye datang ke tempat mereka karena pertarungan liar dilarang di akademi. Akhirnya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara sementara. Di keesokan harinya, di dalam penjara Xiaoyan mendapat kunjungan dari Xiaoer, yang mana adik Xiaoyan ini memberi makanan untuk Xiaoyan. Hal itu membuat Han menjadi iri. Melihat Han yang kelaparan, Xiaoyan langsung memberikan makanannya kepada Han. Dan tanpa pikir panjang, Han langsung menyantapnya. Tanpa disadari Han, di dalam makanan tersebut ternyata ada ramuan yang sudah dicampurkan Xiaoyan untuk mengobati Han. Melihat kebaikan Xiaoyan kepadanya, Han akhirnya meminta maaf kepada Xiaoyan. Setelah peristiwa itu, Xiaoyan dan teman-temannya dibawa oleh guru Hang Feng ke sebuah pagoda. Di tempat itu mereka bisa melakukan meditasi untuk meningkatkan ki mereka. Karena di dasar pagoda ada gunung berapi yang panas banget Wan, yang cocok untuk sauna. Akan tetapi dihuni oleh ular api raksasa. Akhirnya tanpa ragu-ragu Xiaoyan mencoba meditasi dengan panas dari gunung berapi. Di keesokan paginya Xiaoyan meminta izin kepada Baisan untuk bisa melewati sekte putih miliknya. Karena tempat sauna kemarin merupakan wilayah dari sekte putih Baisan. Baisan yang sangat taat peraturan pun memperbolehkannya. Akan tetapi dengan satu syarat Wan, yaitu Xiaoyan disuruh untuk menantangnya berkelahi. Xiaoyan yang cinta damai pun menolak pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, Han datang ke tempat mereka. Baisan lalu mengejek Han karena dia mau aja mengikuti seorang bocil kayak Xiaoyan. Akan tetapi Han bercerita jika dia sudah beraliansi dengan Xiaoyan dan menjadikan Xiaoyan sebagai pemimpinnya. Laluan Baisan berbisik, jika Xiaoyan tak menantangnya, maka Baisan akan menghabisi teman-temannya dan juga Xiaoer. Dan akhirnya Xiaoyan pun mau berduel dengan Baisan. Karena berita pertarungan mereka telah menyebar di market sekolahan, orang-orang menjadi kasihan terhadap Xiaoyan yang pasti akan kalah melawan Baisan. Untuk itu mereka merelakan dagangannya dengan diskon 80%, khusus untuk Xiaoyan. Anehnya, bukan jajan yang dibeli, tapi Xiaoyan membeli sebuah sayap dengan diskon yang ditawarkan. Sepulang mereka ke markas sekte, anggota sekte melakukan sebuah voting, di mana pilihannya adalah untuk mendukung Xiaoyan bertarung melawan Baisan atau mundur. Tentu saja, anggotanya khawatir dengan keadaan Xiaoyan, banyak yang memilih tidak melawan Baisan. Namun Xiaoyan dengan gagahnya tetap memilih untuk tidak akan mundur, meskipun harus koit sekalipun. Xiaoer yang melihat kerasnya tekad abangnya mencoba membujuknya agar tidak bertarung dengan Baisan. Ya, tetap aja Xiaoyan gak bisa dibujuk Wan. Dia malah berpesan jika terjadi sesuatu dengannya, maka cincin di tangannya akan diwariskan kepada Xiaoer agar dia jaga. Malam harinya Xiaoyan pergi ke pagoda gunung berapi untuk meditasi. Paman guru lalu berkata jika sayap yang Xiaoyan beli mempunyai kekuatan dewa. Karena itu paman guru akan menanamkannya kepada Xiaoyan nantinya. Akan tetapi, paman guru memperingatkan jika cara itu akan sangat menyakitkan. Paman guru akan menaruh sayap di antara tulang-tulangnya Xiaoyan untuk meningkatkan ki-nya. Paman guru lalu memulai dengan memasukkan panas gunung berapi kepada Xiaoyan agar tulang-tulangnya lunak dan bisa menyatukan sayap tersebut kepada Xiaoyan. Setelah proses itu, paman guru memberikan sebuah bunga kepada Xiaoyan. Jika bunga tersebut bisa mekar, maka penyatuan sayap bisa dipastikan berhasil 100%. Dari waktu ke waktu, Xiaoyan bertapa terus-menerus di pagoda gunung berapi, sambil membawa bunga pemberian paman guru. Akhirnya, Wan, tulang-tulang Xiaoyan sudah menjadi lunak dan siap untuk menyatukan sayap ke tubuhnya. Setelah penyatuan itu, paman guru meninggalkan Xiaoyan di sebuah padang es. Paman guru berpesan bahwa Xiaoyan harus bisa keluar dari sana. Karena jika tidak, maka dia akan koid di sana dan menetap di tempat tersebut. Di sisi lain, Xiaoer sangat khawatir dengan keadaan abangnya yang tak sadarkan diri dan mengeluarkan suhu dingin dari tubuhnya. Hari pun berlalu dan tibalah waktu pertarungan dengan Baisan. Dengan masih dalam keadaan sakit, Xiaoyan tetap akan naik ke panggung pertarungan. Setelah pertarungan dimulai, Xiaoyan banyak menerima serangan dari Baisan dan jadi tak berdaya. Teman-teman Xiaoyan menyuruhnya untuk berhenti bertarung.
Akan tetapi, tiba-tiba Xiaoyan kembali ke dalam dimensi pavilion yang berada di dalam padang es. Xiaoyan melihat dirinya saat masih kecil yang membuat semangatnya mulai timbul. Seketika tubuh Xiaoyan mengeluarkan api, dan dari api tersebut keluarlah sayap dewa. Hal itu membuat semua yang melihatnya menjadi terkejut. Dengan kekuatan barunya, Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga senjata Baisan terbelah menjadi dua. Sebelum Baisan mengeluarkan jurus andalannya, Xiaoyan mengeluarkan jurus pukulan 8 ekstrim. Dan akhirnya setelah pertarungan itu, Baisan lari karena merasa malu. Dan berita menangnya Xiaoyan dari Baisan tersebar luas di kalangan akademi. Keesokan hari, kepala sekolah mengajak Xiaoyan menuju pagoda gunung berapi tingkat awal. Karena perkembangan Xiaoyan sangat cepat. Kepala sekolah menyuruh Xiaoyan untuk menunjukkan kekuatannya. Xiaoyan pun menunjukkan bunga dari paman guru yang sudah mekar. Sebagai tanda kekuatannya sudah berkembang pesat. Kepala sekolah bercerita jika kekuatan Xiaoyan yaitu sayap awan ungu sudah banyak diketahui di akademi. Dan banyak murid-murid menginginkan kekuatan seperti itu. Untuk itulah Xiaoyan dilarang untuk berkunjung di pagoda gunung berapi lagi. Dan hari itu adalah hari terakhir dia bisa di sana. Secara tak sengaja, perkataan itu didengar oleh Hang Feng yang berada di tempat itu. Di keesokan pagi, para murid akademi akan dibawa ke suatu tempat bernama Gunung Monster. Mereka akan menjalani tes fisik di tempat tersebut. Pak Guru Hang Feng dan Bu Guru Ruolin menjadi tim pemimpin ekspedisi jalur Gunung Monster. Bu Guru Lin menjelaskan tugas para siswa, yaitu menemukan kristal ungu ajaib. Di mana siapa yang menemukan kristal itu akan mendapat nilai yang fantastis. Beberapa waktu setelahnya, cuaca berubah drastis seperti yang diceritakan sebelumnya oleh Guru Lin. Para siswa yang tumbang dikembalikan agar mendapat perawatan khusus. Karena di tempat itu juga banyak monster yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang mereka, Wan. Akhirnya, rombongan tim mencari batu ungu berhasil sampai di puncak gunung. Selang beberapa saat, ada kelompok yang berasal dari klan Naran. Mereka bertanya mengenai seorang wanita berambut hijau yang menaiki singa legenda. Yang dimana singa si gadis tersebut telah menghabisi 5 orang pasukan dari klan Naran. Tak lama kemudian, dari kejauhan singa ungu beserta gadis berambut hijau datang ke tempat tersebut. Singa itu mempunyai api ungu yang sangat kuat. Dengan menyemburkannya saja, membuat orang-orang di sana ketar-ketir was-waswan. Akan tetapi, tidak begitu dengan Xiaoyan. Dia mengeluarkan api biru sehingga membuat penunggang singa pergi dari tempat itu. Malam harinya, di saat semuanya memulai ujian, Xiaoyan dan kawan-kawan pergi mencari gadis singa ungu. Untuk mencarinya, mereka mengikuti jejak yang ada di tanah yang mungkin adalah jejak dari singa ungu. Dan tanpa mereka sadari, jejak tersebut menuntun mereka menuju gua berisi kelabang monster. Di tengah pelarian mereka, Xiaoyan dan Xiaoer terjatuh saling bertatap muka. Dan ini kan yang ente tunggu-tungguan. Namun, cerita bersambung. Oke Wan, pasti penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Sing sabar yo Wan. Akhir kata, Harry Potter lihat demit. Disir, abrakadabra. Maman mau pamit dan sayonara.